Kisah berawal dari diperlihatkannya sebuah istana yang telah terbakar. Di sana juga banyak orang-orang yang dihabisi oleh kelompok tertentu. Banyak orang-orang yang mati di tempat itu, dan mayat-mayat pun bergelimpangan. Namun masih tersisa satu orang pria yang bernama Theo Ragnar. Dia berusaha dengan keras untuk mengalahkan musuh. Namun sepertinya dia sangat kesulitan. Klan Ragnar adalah klan besar adipati yang menjaga kerajaan di bagian ujung utara benua. Alasan mengapa klan Ragnar mendapatkan nama Great Northern Wall selama ribuan tahun adalah karena konstitusi khusus yang mengatakan klan Ragnar mewarisi darah naga. Semua orang keturunan Ragnar terlahir dengan keahlian dalam magic power, stamina, dan talenta seni berpedang. Semuanya terkecuali diriku. Aku adalah keturunan Ragnar yang bernama Theo Ragnar. Orang yang menghabisinya pun berkata, bahkan pada akhirnya, kau masih tidak paham juga, bahwa ada hal yang tidak bisa kau lakukan, tak peduli seberapa besar usaha yang kau lakukan. Orang-orang menyebutnya orang tak bertalenta, dan pria itu pun membuka penutup wajahnya. Dia berkata kau tidak mewarisi talenta padahal terlahir dari keturunan Ragnar. Aku juga pasti akan kesal, dan pria itu adalah Rendon. Dia dulu adalah pelatih pedang Theo. Namun sepertinya dia berkhianat. Theo pun bertanya kenapa kau melakukan ini Rendon. Dia pun menjawab kau tahu. Melihatmu berlatih habis-habisan setiap pagi. Meskipun kau kurang berbakat, adalah pemandangan yang sungguh menyedihkan. Terutama ketika semua usaha kerasmu itu tidak bernilai apa-apa. Keturunan Dungu Ragnar memang cocok untukmu. Dia pun tertawa dengan sangat lepas. Seharusnya kau menyembunyikan dirimu. Dasar bocah tidak bertalenta. Sungguh lucu melihatmu kesusahan, mencoba melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Theo pun menjawab, apa kau mendatangiku untuk menjadi guru berpedangku, dan mengajariku semua teknik pedang tak berguna itu, hanya demi mengkhianati Istana Rose? Kenapa orang sepertimu melakukan hal ini? Dan Rendon langsung memotong salah satu tangannya. Dia pun benar-benar sangat kesakitan. Rendon berkata kenapa kau menyalahkan aku tuan muda? Semua ini terjadi karena salahmu sendiri. Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Lihatlah, kenapa Istana Rose terbakar? Kenapa anggota keluargamu sekarang? Kenapa ibumu telah menjadi mayat dingin tak bernyawa? Terlihat ada seseorang yang menyeret mayat ibunya tepat di hadapannya, yang membuat dia sangat terkejut. Semua ini karena kau adalah keturunan Dungu Ragnar. Dalam klan yang dipenuhi oleh orang-orang kuat, kaulah yang paling lemah. Dan terlihat Theo yang mengambil pedangnya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyerang. Namun dia langsung dihabisi oleh Rendon dengan sangat mudah. Kau terlalu banyak bicara. Dia pun menyuruh bawahannya untuk menghabisinya. Dan bawahannya pun langsung melakukan perintahnya. Theo berpikir, apakah aku akan mati seperti ini? Apakah begini saja kehidupanku? Aku tidak bisa melindungi atau mencapai apapun. Melihatnya terbakar semua seperti ini. Apa sungguh ini akhirnya? Talenta. Seandainya saja aku memiliki talenta, apakah semuanya akan berbeda? Dan dia pun akhirnya mati. Tiba-tiba sebuah sistem muncul. Anda telah mati, Theo Ragnar. Trait Anda telah diaktifkan. Kembali ke regresi. Dan tiba-tiba dia terbangun di sebuah tempat. Dia yang sedang berlatih pedang dengan Rendon. Dan Rendon berkata kau terlihat lelah. Baiklah kita akhiri pelajarannya sampai di sini untuk hari ini. Theo masih tidak sadar dengan semuanya. Rendon berkata kau sungguh mudah hilang fokus. Namun Theo berpikir, apa-apaan ini, bukannya aku baru saja mati. Aku pasti baru saja mengalami flashback akan kehidupanku. Sulit dipercaya ingatanku malah membawaku ke sini. Di hadapan orang ini, kematian memutuskan untuk kejam padaku di saat-saat terakhirku. Namun tiba-tiba dia mendapatkan sistem di hadapannya. Ia pun terlihat terkejut. Di sana tertulis tutorial quest nomor 1, hajar wajah Rendon. Dia pun bertanya-tanya tutorial quest maksudnya apa ini? Kenapa aku harus menghajarnya? Apa cara bekerja flashback memang seperti ini? Sepertinya dia tidak bisa melihat sistem di hadapanku. Dan dia pun langsung menjatuhkan pedang kayu miliknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini adalah hadiah dari dewa, memberikan aku kesempatan untuk meluapkan frustasiku sebelum ajalku ditutup. Dia pun langsung melancarkan pukulannya ke arah Rendon. Mungkin hanya mimpi, tapi akan kuhajar kau sampai babak belur. Dan pukulannya pun tepat mengenai wajah dari Rendon. Namun pukulan itu tidak berarti apa-apa, bahkan terlihat tidak menggores wajahnya. Dia pun berpikir kenapa mimpinya terasa begitu nyata.
dan pukulanku selemah ini, dia pun langsung dihajar oleh Rendon, dan langsung terlempar. Rendon berkata, "Aku kira aku sudah bilang kalau kelas kita sudah berakhir." Theo terlihat kesakitan. Dia berpikir apa dalam mimpi aku akan merasakan rasa sakit. Rendon berkata, "Aku paham kau frustasi. Upacara awakening sebentar lagi, dan kau tidak melihat kemajuan apapun. Walau sudah berusaha sekuat tenaga." Dia pun sangat terkejut mendengar perkataan dari Rendon. Tapi walaupun begitu, aku tidak bisa memaafkan murid yang melawan guru mereka sendiri. Dan sebagai keturunan Ragnar, seharusnya kau menggunakan pedangmu bukan tinjumu. Akan kujumpai lagi kau di kelas berikutnya. Theo pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan terlihat murid-murid lain yang menyindirnya. Dasar dungu, kenapa dia malah menyalahkan gurunya sendiri padahal yang tidak bertalentakan dirinya. Mereka terlihat menertawakannya. Apa benar dia keturunan Ragnar? Dia terlalu tidak berkompeten bahkan kalaupun dia anak haram. Kalau dia hanya bisa segitu saja setelah kerja kerasnya selama ini, dan terlihat Theo yang menyadari sesuatu, tidak bisa kupercaya. Rasa sakit yang jelas kurasakan saat ini, sensasi yang begitu nyata ini, dan ini bukanlah flashback. Ini adalah kenyataan. Upacara awakening seharusnya terjadi 10 tahun yang lalu. Apa itu artinya aku kembali ke usia 17 tahun? Bagaimana mungkin? Dia pun mendapatkan notifikasi sistem lagi. "Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan tutorial quest pertama. Sebagai hadiahnya, Ragnar Talent telah diaktifkan." Dia sangat terkejut, dan langsung menerima hadiah. Itu sekarang, dan terlihat tubuhnya yang bersinar. "Anda telah menerima hadiah. Seluruh stat Anda sekarang akan meningkat dalam kecepatan yang luar biasa." Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan terlihat terdapat quest berikutnya yang harus dia selesaikan. Kemudian Sin pun beralih diperlihatkan Istana Rose. Terlihat di sana ada nyonya Istana Rose yang bernama Cecilia Ragnar. Dia sedang berbincang dengan Rendon Harvey. "Kita panggil saja Harvey biar gampang ya guys." Harvey pun berkata, "Sejujurnya aku tidak pernah melihat orang selemah ini. Tapi itu alasan keberadaanku di sini. Aku adalah Harvey sang guru sejati. Aku akan mengajarkannya sebaik yang aku bisa. Aku akan membuatnya cukup kuat untuk upacara awakening setidaknya dalam 5 bulan. Dan Cecilia berkata, "Baiklah, aku serahkan kepadamu. Tolong berikan lebih banyak dia perhatian." Harvey menjawab, "Tentu saja nyonya. Aku berencana untuk melatihnya siang dan malam, jadi jangan khawatir." Cecilia menjawab, "Aku tidak khawatir. Aku percaya kepada Theoku. Sepertinya dia adalah ibu dari Theo ya guys." Terlihat Harvey yang telah keluar dari tempat itu. Dia berkata, "Seharusnya kau khawatir. Meskipun aku tidak mengajarinya dengan benar. Memang benar kalau dia kekurangan bakat. Selir, ibu dan anak sama saja. Darah itu tidak akan berlanjut. Ngomong-ngomong ini hebat juga. Bayaran yang sangat besar. Dan julukan menjadi guru garis keturunan utama Ragnar. Sebagai hadiah untuk mengungkapkan informasi mengenai Theo dan menghalangi perkembangannya, orang itu telah menjamin masa depanku. Sepertinya si dungu dari Ragnar akan jadi donaturku." Terlihat tiba-tiba Theo datang dan berlari ke arahnya. Tapi dia hanya melewatinya saja. Harvey pun berkata, "Yang benar saja. Dasar bocah dungu, dan tidak berbakat." Kemudian diperlihatkan dia yang memanggil ibunya. Dia langsung memeluknya. Cecilia berkata, "Hari ini pasti kamu lelah berlatih. Kamu kenapa?" Terlihat dirinya yang menangis di pundak ibunya. Dia pun berpikir dalam hati, "Aku benar-benar sudah kembali. Menuju 10 tahun di masa lalu." Dia teringat dengan masa depan ketika ibunya dihabisi. Dia pun tidak bisa berkutik saat itu, bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang dia senang melihat ibunya berada di hadapannya. "Aku harus merubah masa depan itu. Saat ini aku lemah dan tidak memiliki satu hal pun. Tapi jika notifikasi sistem misterius itu benar, aku bisa menjadi lebih kuat lagi. Cukup kuat agar bisa bertahan di dalam peperangan demi tahta itu." Dia benar-benar masih memeluk ibunya dengan sangat erat. Dia juga berniat untuk cukup kuat dan membalas dendam terhadap Harvey. Notifikasi muncul, tutorial quest nomor 2. Latih tubuh Anda sampai mencapai limit. Progresnya masih 0%. Kemudian diperlihatkan dia yang sedang berlatih di lapangan latihan. Dia berpikir, "Saat ini aku sangat ingin membalas dendam terhadap Harvey. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun dengan tubuh yang lemah ini. Pertama-tama aku harus fokus untuk bertambah kuat. Badan intelijen yang aku masuki di kehidupan sebelumnya, yaitu Blackworth. Aku ditempatkan pada tim informasi karena aku kekurangan skill.
Tapi tidak pernah kuduga aku akan menggunakan informasi yang aku dapatkan waktu itu seperti ini. Informasi yang kudapatkan adalah potion yang memperkuat tubuh, Bloody Sword, Emperor Elixir, dan nilainya yang sebenarnya akan diketahui di masa depan di dalam Secret Manual, dan yang lebih penting, latihan ekstrim yang telah kuhentikan karena bakatku yang kurang. Semua itu mungkin sekarang, karena aku memiliki Ragnar Talent. Dia pun berlatih sampai keesokan harinya. Dia benar-benar sangat bersemangat. Notifikasi sistem itu benar-benar nyata. Dia kini telah mencapai 27%. Orang-orang pun hanya melihatnya saja. Sudah berapa kali dia lari berkeliling tanpa beristirahat. Apa dia selalu sebugar itu? Theo berpikir dengan ini, aku bisa berlari sebanyak yang aku bisa. Tak lupa dia juga berlatih menggunakan pedang. Aku dapat mengayunkan pedangku melebihi sebelumnya. Maka kali ini aku benar-benar bisa menjadi kuat. Kini progresnya mencapai 65%. Beberapa hari pun telah berlalu. Dia masih terlihat berlatih sendirian di tempat itu. Dan terlihat ada seseorang yang mengawasinya. Itu adalah manajer tempat latihan, yang bernama Evelyn. Dia pun terlihat mengantuk. Dia berpikir sudah berapa hari ini dia berlatih tanpa tidur, si dungu dari Ragnar. Dan juga apa dia memang tidak berbakat. Namun terlihat Theo yang sangat kelelahan. Ini rasanya benar-benar ingin mati. Dan dia pun telah mencapai 97% progres. Aku harus melatih tubuhku sampai batasnya. Diperlihatkan kemarin malam dia yang telah tergeletak tak berdaya. Dan ketika dia berhenti, progresnya pun langsung menurun. Tidak pernah kukira presentasenya akan menurun hanya karena aku istirahat sebentar. Dia pun langsung bangkit dan benar-benar akan melakukan latihan sampai mencapai limit. Sekarang kau hanya memancingku untuk tidak berhenti sampai akhir. Dia benar-benar berusaha dengan sangat keras untuk mencapai hal ini. Sedikit lagi pasti berhasil. Hanya tersisa 1% lagi. Sampai aku tidak bisa bernafas lagi. Dia pun berlari dengan sangat kencang memutari seluruh lapangan. Evelyn hanya bisa melihatnya. Dan akhirnya dia telah mencapai 100%. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan tutorial. Quest nomor 2. Anda telah mendapatkan Dragon Heart sebagai hadiah. Sebagai hadiah bonus atas penyelesaian yang cepat, Anda telah menerima 10 Annual of Your Past Life Magic Power, dan dia pun akhirnya terjatuh. Sistem berkata apakah Anda menerima hadiahnya sekarang. Dia sangat kesulitan untuk mengangkat tangannya, namun akhirnya dia menerima hal itu, dan terlihat tubuhnya yang sangat bersinar. Evelyn yang melihat hal itu sangat terkejut dan bertanya-tanya. Apa-apaan itu? Kemudian diperlihatkan. Dia yang baru saja terbangun di sebuah tempat, dia pun sangat terkejut di mana ini. Ternyata dia dibawa oleh Evelyn. Kau jangan khawatir. Ini adalah ruang istirahat tempat latihan. Bahkan seorang Ragnar akan tumbang jika kamu memaksakan dirimu seperti itu. Theo pun berkata, ternyata kau adalah Evelyn. Dan dia menjawab apakah kau mengingatku? Aku adalah manajer tempat latihan keempat, Evelyn Nereville. Kamu pingsan saat berlatih sendirian di pagi hari. Jadi aku memindahkanmu sementara kemari. Theo pun mengerti. Dan dia pun berterima kasih kepada Evelyn karena telah memindahkannya. Evelyn langsung memberikan minuman kepada dirinya. Kamu tahu bahwa di dalam klan Ragnar, membuka manahalmu sebelum upacara awakening itu dilarangkan. Theo pun menjawab tentu saja. Evelyn berkata maka seharusnya kamu juga tahu apa yang terjadi jika kamu melanggar aturan ini. Theo bertanya-tanya kenapa mendadak kau bertanya itu kepadaku. Evelyn berkata tepat sebelum kamu pingsan, terjadi mana wave yang seiringan dengan terbukanya manahole. Apa mungkin kamu membuka manahole milikmu? Dia pun sangat terkejut, dan berpikir dalam hati apa maksudmu manahalku? Jika iya aku pasti sudah mati. Namun terlihat tubuhnya yang bercahaya ya guys. Itu adalah jantung naga. Sebelum pingsan dia mendapatkan hadiah tersebut. Aku telah mendapatkan Dragon Heart. Dia pun terlihat sangat senang. Di sini dijelaskan Dragon Heart adalah sebuah manahole. Dapat ditempatkan di dalam jantung naga. Menempatkan manahole di dalam jantung membuatnya berfungsi dengan lebih efektif. Tapi manusia, yang bukan merupakan naga, menaruh manahole di perut bagian bawah, karena jantung manusia tak tahan terhadap manahole. Itu sebabnya semua petarung seperti Ragnar, mendambakan jantung pada. Itulah cara mudah untuk menjadi luar biasa kuat. Namun, manusia tak mampu melampaui batasan manusiawi mereka. Tapi karena sekarang Dragon Heart telah diberikan kepadaku, hadiah dari misi ini jadi menakjubkan. Tapi karena itu juga, aku saat ini berada di situasi yang canggung.
terlihat Evelyn yang memegang senjatanya. Dia adalah swordman tingkat tinggi. Dia pensiun setelah lengan kirinya putus, dan menjadi manajer area latihan keempat. Tapi dia adalah petugas komando dari White Armored Dragon Cavalry. Dia sangat hebat, sampai bahkan sang Demon Dragon dari White Armored Dragon Cavalry mengaguminya. Tidak hanya itu, dia dikenal sebagai orang yang berprinsip teguh. Dia bukan tipe orang yang memikirkan status atau kekuatan, dan dia tak bisa mentolerir kebohongan atau ketakutan. Di suatu saat, ketika aku menjadi kaku, dia melepaskan posisinya sebagai master atasku. Dengan kata lain, jika mana halnya Dragon Heart-ku ketahuan olehnya, aku akan langsung dieksekusi mati. Tetapi, bagaimana jika aku tidak ketahuan? Theo pun berkata, apa kau mampu semudah itu berbicara mau langsung mengeksekusiku? Hanya karena sejenak perasaanmu, sanggupkah kau menghadapi konsekuensinya? Dia berpikir aku bisa menggunakan ini terhadap dirinya. Theo berkata aku ini juga seorang pewaris Ragnar. Jika mereka tahu bahwa kecurigaanmu itu tidak berdasar dan tidak benar, ini bisa dianggap sebagai kau mencemari nama Ragnar. Evelyn berkata iya benar, itulah peraturannya. Theo berkata, kalau begitu, apa kau tahu bagaimana hukumannya jika menghina seorang pewaris? Evelyn pun menjawab eksekusi mati. Dia berkata bagus. Juga, kau mengetahui hal itu. Lalu kenapa kau tidak periksa saja sendiri? Evelyn berpikir perasaan apa ini? Apa dia orangnya memang seperti ini? Tapi tadi itu jelas-jelas mana Wave. Dia pun akan memeriksanya. Meskipun dia keturunannya Ragnar, peraturan tetaplah peraturan. Tidak ada pengecualian. Dia pun langsung melakukan hal itu kepada dirinya. Dan ternyata dia tidak punya mana sama sekali. Aku salah. Itu tidak mungkin. Dan terlihat Theo yang memandang tajam dirinya. Jadi, tidak ada kan? Dan dia pun langsung berlutut di hadapannya. Tolong eksekusi diriku. Tampaknya aku telah salah. Aku akan menebus dosaku dengan nyawa rendahanku ini. Theo berpikir, tentu saja tidak ada. Karena Dragon Heart berbeda dari mana hal biasa. Eksistensinya mana halnya Dragon Heart, bisa bebas dikendalikan oleh penggunanya. Dengan kata lain, aku bisa menyembunyikan manaku sekehendakku. Juga, fakta bahwa manusia bisa memiliki Dragon Heart, baru akan terungkap beberapa tahun dari sekarang. Dia tidak mungkin menyangka sama sekali aku memiliki Dragon Heart. Ia pun akhirnya berkata tidak perlu. Kau hanya melakukan yang seharusnya. Apa aku salah? Tidak ada banyak orang berani mempertaruhkan nyawa untuk mendesak kebenaran dari seorang pewaris. Theo berpikir kalau Evelyn adalah salah satu yang terkuat, akan menguntungkanku jika aku menghilangkan hutang miliknya. Theo pun berkata kepada dirinya, apalagi, alasan terbukanya mana hall itu dilarang sebelum upacara pembukaan, adalah karena agar mana hal tidak meluap. Dirimu yang mempedulikan diriku, anak haram Ragnar, khawatir mana hati meluap, itu membuatku sedikit tenang. Terima kasih telah menjagaku Evelyn. Dia pun pergi dari tempat itu, dan menuju ke sebuah tempat. Dia berpikir sebuah Dragon Heart dan kekuatan magic, setara 10 tahun dari hidupku sebelumnya. Aku bisa menjadi luar biasa kuat di hidupku yang ini. Dan beberapa hari kemudian, diperlihatkan dia yang sedang berlatih dengan Harvey. Dia pun terlihat memarahi Theo. Bukan begitu, kau harus mengayunkannya lebih ke arah kanan sisi. Harus berapa kali ku beritahu? Theo berpikir, memang bagus aku semakin kuat. Tapi berpura-pura lemah sekaligus mendengarkan Harvey mengajar itu sulit. Dia benar-benar kurang ajar. Dia tipis-tipis tapi sengaja mengajarkan aku teknik-teknik pedang aneh. Aku jadi semakin yakin ada dalang di balik perbuatannya. Orang yang menghabisiku, aku harus cari tahu identitasnya. Dia pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar juga, aku bisa begitu. Dia pun memanggil Harvey. Namun dia menjawab, Tuan muda bercakap-cakap di saat pelajaran itu dilarang. Dia pun berkata aku tak tahan mendengarkan pelajaranmu lagi. Karena isinya cuma sampah. Dia langsung mematahkan pedang kayu miliknya. Bagaimana kau bisa menjadi swordman peringkat menengah dengan level skillmu? Aku merasa kau sepertinya bahkan kesulitan untuk melawan demonic beast tingkat rendah. Dia pun terlihat kesal. Apa katamu barusan? Theo berpikir pasti itu cuma sandiwara sebagai instrukturku untuk mengawasiku. Kalau begitu, dia pun berkata apakah kau tuli? Kemampuanmu itu sampah. Dia pun kembali berpikir kalau aku harus membuatnya mengundurkan diri dari posisinya. Dia benar-benar sangat marah. Jika rencananya bermasalah, nantinya dia akan terpaksa harus menghubungi dalangnya.
dan diperlihatkan istana Camelia. Di sana terdapat orang yang baru saja masuk ke sebuah bar. Dia memanggil nama Axion. Apakah sudah dengar? Anak haram dari Ragnar akan berduel bersama masterku minggu depan. Tampaknya dia menyalahkan instrukturnya karena dia bakatnya kurang. Ya mungkin bisa setengah cacat jika dia melawannya. Namun Axion langsung melemparkan gelas tepat di muka orang tersebut. Dia pun langsung pingsan di tempat itu. Dan Axion Ragnar berkata, "Terus kenapa? Apa urusannya denganku jika seorang menjadi setengah cacat?" Dia benar-benar terlihat sangat marah. Dan orang di sebelahnya bernama Remington Narcio. Dan tiba-tiba seseorang masuk ke dalam tempat itu. Dia berkata seharusnya iya. Keadaan mungkin saja. Orang tersebut pun bernama Ivan. Dia adalah Tenine Dragon, Sky Dragon. Axion berkata hal itu cuma berlaku pada orang yang memiliki bakat. Kau terlalu khawatir paman. Buat apa kau mengkhawatirkan bocah itu? Ivan berkata dengan Ragnar, hal tak disangka bisa terjadi, dari bahkan kemungkinan paling terkecil, kobaran api di hembusan angin. Bahkan cahaya itu bisa terus membara kapan saja. Axion berkata bagaimanapun juga ini hal yang bagus. Instruktur itu seharusnya mengatasi semuanya, dan terlihat seminggu kemudian, di area latihan nomor 4. Banyak sekali orang-orang yang akan menonton pertandingan ini, mereka akan bertarung di tempat tersebut. Theo berpikir aku cuma ingin dia dipecat, setelah memperlakukan dia, tapi keadaan jadi di luar kendali, tapi nasi sudah menjadi bubur, maka aku akan membalaskan dendamku kepadanya. Terlihat sebuah misi muncul, lawan Randon Harvey lalu menang. Dia pun akan melakukan semampunya dan kemudian dibiarkan di waktu sebelumnya. Saat dia berkata kepada Randon, kemampuanmu itu sangat payah, kau dipecat, jadi pergilah dari sini. Dia pun terlihat marah dan menjawab, aku tidak bisa menerimanya. Sisa jangka kontrakku masih panjang. Theo menjawab terus kenapa? Kalau tuanmu telah memecatmu, maka keputusan itu sudah final. Dia berkata dalam hati, mengingat kehidupanku yang sebelumnya, aku ingin langsung menghajarnya sampai mati. Tapi aku belum yakin soal kemampuanku. Pertama-tama aku harus memisahkan diri darinya, dan mencari informasi lebih dalam. Dan terlihat Randon yang sedikit cemas. Kalau aku dipecat sekarang, maka misiku akan gagal. Aku harus membujuknya. Dia berkata tuan muda tunggu sebentar. Ini melanggar peraturan yang ada. Kalau aku melaporkan ini ke pengadilan. Namun tiba-tiba dia mendapatkan sebuah misi baru, alat dan menang dari Randon. Dan tiba-tiba Evelyn datang dan berkata, kalau begitu bagaimana dengan ini? Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara Ragnar. Dan dia pun terlihat sangat terkejut. Yang menang adalah yang terkuat. Mari kita tentukan hasilnya. Melalui pertandingan berpedang, tidak perlu melapor ke pengadilan. Kita hanya perlu mengikuti kehendak sang pemenang. Randon pun terlihat senang. Itu ide yang bagus. Evelyn berkata hari penentuannya adalah seminggu dari hari ini. Itu tidak masalah bagimu kan? Theo pun berpikir dia benar-benar tidak waras. Aku bahkan belum bisa mengalahkan Randon. Dan seminggu pun telah berlalu. Mereka berdua telah berada di arena pertarungan. Orang-orang berkata dari yang kudengar, dia bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya dengan benar. Padahal dia masih keturunan Ragnar. Aku tidak akan berani mengatakan hal itu. Kalau dia adalah Ragnar yang normal, dia itu Ragnar yang cacat. Mungkin dia bisa mengalahkan Randon. Dia adalah seorang ahli berpedang tingkat menengah. Randon berkata, Tuan muda, kalau kau meminta maaf sekarang, maka aku akan menganggap kejadian ini tidak pernah ada. Kau tidak perlu mengorbankan nyawamu demi egomu. Dia pun menjawab harusnya aku yang mengatakan hal itu. Kalau kau tidak mau menjadi swordsman tangan satu, maka terima saja fakta bahwa kau telah dipecat. Randon terlihat sangat marah, bahkan sampai akhir kau begitu keras kepala. Dia berpikir aku berencana untuk mengabaikannya, karena kau itu sangat lemah. Tapi tidak jadi, aku akan menghabisimu, lalu berpura-pura kalau itu tidak disengaja. Hasil pertandingan ini sudah ditentukan, jadi tidak ada salahnya. Ini malah menjadi lebih baik. Dia berkata kalau begitu majulah terlebih dahulu. Sebagai gurumu, aku bisa mengalah kepadamu sekali. Dan dia pun langsung berlari ke arahnya untuk menyerang. Kalau begitu aku akan menerima ajakan itu. Dia langsung menghembuskan pedang ke arahnya. Terlihat para penonton yang sangat terkejut, dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagaimana mungkin? Coba lihatlah itu. Sudah kuduga, si bodoh itu nyaris kalah. Dia memang orang yang tak bisa mengayunkan pedang.
Kalau begini terus dia bisa mati. Terlihat dia yang hanya bisa menahan serangan dari Randon. Ada apa tuan? Muda, kau tidak bisa mengalahkan aku yang kau hina ini. Dia berpikir hasil ini sudah jelas. Dia bukanlah seorang swordsman, tapi dia masih pemula. Baru-baru ini, kemampuannya memang meningkat, tapi itu tidak cukup. Seandainya dia selevel dengan anggota 4 Hound of the North, maka ceritanya akan berbeda. Tapi tidak mungkin si bocah bodoh ini, dari klan Ragnar bisa mengalahkanku. Dia pun terus-menerus serangannya, dan diperlihatkan di waktu sebelumnya. Dia yang masuk ke dalam ruangan Evelyn. Kenapa? Kau malah menyarankan pertandingan itu. Evelyn menjawab, aku sedang membantumu. Kalau kamu mau membuangnya, maka kamu harus lakukan dengan 100%. Sepertinya ada orang di belakangnya. Jadi memecatnya saja tidak akan cukup. Dia pun bertanya bagaimana kau bisa tahu hal ini. Evelyn menjawab karena dia mengajarimu teknik berpedang yang aneh. Aku menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Waktu itu dia melihat Randon yang sedang melatih Theo. Semua gerakannya terlihat aneh. Dia pun akhirnya menyadari hal ini. Evelyn tidak menyadari hal ini di kehidupanku yang sebelumnya. Apakah ini karena ketertarikannya terhadap insiden sebelumnya? Evelyn berkata, dari penyelidikanku, semua jejak Randon mengarah ke istana Camelia. Dia pun benar-benar sangat terkejut mendengar hal tersebut. Dia berpikir, istana Camelia. Apakah ini karena perang kotor untuk memperebutkan tahta? Dasar orang-orang yang busuk. Tapi aku tidak menyangka kau bisa mengangkat sejauh ini. Tapi dengan kemampuanku sekarang, aku tidak bisa menang melawan dia. Apa yang akan kau lakukan? Evelyn menjawab, kau bisa mengalahkannya. Itu terlalu meremehkan potensimu. Dan terlihat di waktu sekarang, mereka yang sedang bertarung. Randon berkata, kalau kau berlutut dan memohon kepadaku, mungkin aku akan mengampunimu. Dia pun langsung melancarkan serangannya ke arah Theo. Namun dia dapat menangkis serangan tersebut. Dia sangat terkejut bagaimana mungkin dia dapat menangkisnya. Ada yang aneh. Dan Theo langsung menangkis semua serangan tersebut. Randon berpikir, dari tadi dia telah menangkis semua seranganku. Kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Dia bukanlah Theo Ragnar yang aku kenal. Bagaimana mungkin kemampuannya bisa berkembang secepat ini? Dia pun terlihat panik. Dan terlihat di bangku penonton ada seseorang yang mengawasinya. Orang tersebut pun sangat terkejut. Apa-apaan ini? Apa dia sedang dipukul mundur? Bukankah dia berhasil menahannya dengan benar? Dan Evelyn terlihat tersenyum melihatnya. Diperlihatkan di waktu sebelumnya. Dia berkata, 1 minggu. Kalau aku melatihmu selama 1 minggu, maka kamu bisa menahan orang seperti Randon dengan sangat mudah. Meski mengabaikan gurumu, dan mengajarimu itu melanggar peraturan. Tapi Randon sendiri tidak pantas dianggap sebagai seorang guru. Dia pun terlihat sangat terkejut mendengar hal itu. Dan kemudian terpikirkan ternyata hasilnya bisa jadi begini. Untung saja Evelyn berhutang budi kepadaku. Tapi ada satu hal yang ku khawatirkan. Theo berkata, apa alasanmu membantuku sejauh ini? Apa ini karena kejadian waktu itu? Dia menjawab, memang benar. Tapi ada seseorang yang ku kenal, yang pasti akan menyukaimu. Karena dia sangat terobsesi dengan bakat. Kembali ke waktu sekarang. Randon yang terlihat sangat kesulitan untuk mengalahkannya. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Dia sama sekali tidak berbakat. Jadi bagaimana mungkin? Atau jangan-jangan selama ini, dia hanya berpura-pura menjadi orang bodoh. Tapi kenapa? Dan Theo pun berkata kepada dirinya, siapa dalang di balik misimu itu? Dan Randon langsung berkata, apa maksudmu dengan dalang? Dia langsung melancarkan serangannya. Theo menjawab, kau pikir aku tidak akan sadar? Kalau selama ini kau memberiku pelajaran yang salah. Randon pun berkata, aneh sekali. Apakah kau tahu seberapa keras usahaku untuk mengajarimu? Namun dia langsung berkata, istana Camelia kan? Yang membuat Randon sangat terkejut. Dia berpikir bagaimana mungkin dia mengetahuinya. Dia menunjukkan wajah yang sangat terkejut. Dan Theo berkata, untunglah kau jujur. Sebagai hadiahnya, biar ku berikan sensasi baru kepadamu. Dengan cara memotong salah satu lenganmu. Dan terlihat pedangnya yang berada tepat di arah lengannya. Dan itu membuat Randon sangat terkejut. Tangannya pun seketika terpotong. Dia bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya bisa terdiam melihat lengannya yang terbang. Semua orang pun sangat terkejut melihat kejadian itu. Randon sangat kesakitan. Dia benar-benar tidak percaya kalau lengannya telah putus. Si bodoh ini berani melakukan ini kepadaku. Dan Theo berpikir, aku jadi semakin yakin, kalau aku sudah bertambah semakin kuat.
dan aku bisa semakin bertambah kuat. Dia berkata, apa ucapanmu waktu itu? Kalau ini semua adalah salahku? Randon pun menjawab, apa maksudmu? Dan Theo langsung melancarkan serangannya. Dia berkata, salah sendiri, kau akan mati hari ini. Dari klan Ragnar yang percaya hukum rimba. Namun Randon berkata, kaulah yang paling lemah. Kau yang terlemah dari siapapun. Tapi tunggu, jangan lakukan itu kepadaku. Ia pun langsung ditebas olehnya. Dia sangat percaya diri dan menghabisi orang tersebut, dan notifikasi sistem muncul. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan misi tutorial ketiga. Semua orang terkejut dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin dia dapat mengalahkannya? Terlihat juga ada orang bermata satu yang melihatnya. Dia tersenyum lebar. Notifikasi menunjukkan karena Anda berhasil melampaui misi yang ada, Anda akan menerima hadiah tambahan. Apa? Anda ingin menerima hadiahnya sekarang? Dia pun hanya menatap tajam ke arah Randon, dan menerima hadiah tersebut. Terlihat mereka semua yang sangat terkejut dengan kemenangan dari Theo. Mereka benar-benar tidak percaya, karena Theo hanya ahli pedang pemula, sedangkan Randon berada di tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Theo pun berpikir, ini sungguh lemah sekali. Aku disiksa oleh orang selemah ini di kehidupanku sebelumnya. Semuanya akan berubah mulai sekarang. Terlihat sebuah sistem kemampuan observasi telah diaktifkan sebagai hadiah, dan sebagai hadiah tambahan 1 Year of Magic Power telah diberikan. Dia pun bertanya-tanya Magic Power, tapi apa itu observasi? Terlihat ada seseorang yang melompat ke arahnya. Dengan kedatangan sedramatis itu dia sangat terkejut, dan orang tersebut pun langsung memanggil namanya dengan lantang, Theo Ragnar. Terlihat itu adalah pria bermata satu sebelumnya. Dia adalah Demon Dragon, Julius Ragnar, Komandan White Armored Dragon Cavalry. Dia pun berjalan menghampiri ke arahnya. Theo benar-benar sangat terkejut. Bagaimana bisa dia ada di sini? Sejak kapan dia menyaksikan pertandingan ini? Semua orang pun sangat terkejut, begitu juga dengan Evelyn. Kenapa salah satu dari 9 naga ada di sini? Evelyn berkata, Komandan, kenapa lantainya segala dihancurkan sih? Apa turun biasa saja sesusah itu? Dia terlihat sangat kuat ya guys. Theo juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Apakah ada yang salah denganku? Dia pun terlihat sedikit ketakutan. Namun Julius langsung tertawa terbahak-bahak. Dia ternyata sangat terhibur dengan pertarungan itu, dan memuji kehebatan dari Theo. Dia tadi benar-benar kaget melihat pertarungan itu. Jadi selama ini kau memiliki bakat seperti ini. Apa benar murid sudah lebih pandai dari gurunya sendiri? Tapi tidak. Kalau sampai menghabisinya itu agak lancang bukan? Tapi, dari apa yang kudengar, dia memang sudah keterlaluan. Ya sudahlah, siapa juga yang peduli. Dia pun memegang pundak Theo dengan cukup kencang. Datang dan bergabunglah dengan White Armored Dragon Cavalry. Dia benar-benar sangat terkejut diajak bergabung olehnya. Bahkan semua penonton pun tidak percaya dengan hal itu. Si Theo itu direkrut sebagai prajurit White Armored. Tidak peduli seberapa pandai dia bertarung. Itu tidak mungkin. Terlihat orang bertudung berkata, apakah kau pernah mendengar tentang kasus di mana murid Swordman yang belum melakukan upacara awakening direkrut? Pria di sebelahnya pun menjawab, belum pernah dengar. Pria itu pun berkata dalam hati, tentu saja tidak mungkin. Mustahil potensi seseorang yang sebenarnya dapat dilihat. Sewaktu mana hal mereka masih tertutup. Sekalipun jika orang tersebut menguasai seni berpedang dengan baik, magic power miliknya bisa saja kurang. Tak peduli sehebat apa Julius Ragnar, bahkan dia sendiri pun tidak yakin. Tapi apakah bisa sang Demon Dragon melihat potensi seperti itu? Atau mungkin untuk mengambil kesempatan itu? Dan terlihat Theo yang menolak ajakan tersebut, yang membuat Julius tidak bisa berkata-kata. Semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut dengan jawaban itu. Bagaimana mungkin dia malah menolaknya? Kemudian waktu pun telah berlalu. Diperlihatkan banyak orang yang membicarakan tentang dirinya. Apakah kau sudah dengar? Tuan Muda Theo telah menghabisi gurunya sendiri. Memangnya itu diperbolehkan? Itu artinya gurunya memang lemah. Sebenarnya, gurunya itu juga terlihat tidak berguna. Dan setelah melihatnya, Demon Dragon mencoba untuk merekrutnya langsung ke White Armored Dragon Cavalry. Tapi Tuan Muda menolak karena merasa kemampuannya belum sehebat itu. Keturunan yang rendah diri, itu sangat jarang sekali. Diperlihatkan di Istana Camelia. Diperlihatkan di sana ada seorang wanita yang berkata keadaannya menjadi rumit. Tidak kusangka dia menghabisi Randon. Wanita itu bernama Amil Ragnar. Dia adalah nyonya Istana Camelia.
kemudian diperlihatkan Ivan yang baru saja datang. Dia berkata, tolong tak perlu khawatir Nyonya. Bukankah kau menyuruh Randon untuk mengurus Theo karena kemampuannya yang jelek itu? Amil menjawab, kematian orang seperti dia tidaklah penting bagi kita kakak. Jadi Ivan adalah kakak dari Amil ya guys. Demon Dragon sendiri yang langsung merekrutnya. Terlebih lagi, katanya Evelyn lah yang menyuruhnya. Itu artinya kita tidak bisa ikut campur lagi dengan memberikan guru baru untuknya. Kalau dia menjadi mencolok seperti ini, akan lebih sulit lagi untuk mengambil alih Istana Rose. Dan tiba-tiba seorang muncul dan berkata, mencolok katamu. Kenapa kau suka khawatir itu? Tidak mungkin kepala klan akan tertarik dengan hal seperti ini. Rencana kita akan terus berjalan lancar. Amil menjawab, kau tahu kan cara terbaik untuk mengambil alih Istana Rose adalah tanpa melawan kepala klan. Dengan membuat Theo terus tidak berdaya. Asion pun menjawab, si bodoh itu masih tidak memiliki kekuatan kok. Memangnya seberapa besar perubahan yang akan terjadi dari orang seperti dia? Evelyn dan Demon Dragon dari dulu memang selalu memperhatikan anjing-anjing bawahan. Ivan pun terlihat marah, dan berkata, dia sudah bilang untuk tidak mengambil keputusan gegabah. Asion pun menjawab, baiklah, karena ibu dan paman sekhawatir itu, aku akan bermain sedikit dengan dirinya, dan membuatnya paham akan posisinya. Dia terlihat memegang sebuah surat ya guys. Kemudian diperlihatkan di arena latihan. Dia yang baru saja berlatih dengan Evelyn, dan Evelyn juga memuji hasil latihan hari ini. Theo pun berterima kasih kepadanya, dan berkata memang berbeda belajar langsung dari guru sesungguhnya seperti dirimu. Evelyn menjawab, tapi akan lebih baik kalau kamu bergabung dengan White Armored Dragon Cavalry. Sebenarnya kenapa kamu menolak tawaran itu? Theo berpikir White Armored Dragon Cavalry. Akan bohong rasanya kalau aku bilang aku tidak menyesalinya. Itu adalah mimpiku di kehidupanku yang sebelumnya. Tapi bergabung dengan mereka sekarang, itu akan memperburuk keadaan. Karena tidak ada alasan untuk memberikan batasan kepada diriku awal ini. Ketika aku memikirkan tentang hak khusus yang akan kudapatkan sebagai pemain terbaik di upacara Awakening, ditawarkan sesuatu yang bahkan lebih baik dari White Armored Dragon Cavalry. Dia pun menjawab, aku tidak mau menerima perlakuan khusus apapun. Aku masih merasa belum sepandai itu. Aku sudah puas denganmu yang melatihku untuk upacara Awakening. Evelyn pun mengerti, baiklah, komandan pasti akan kecewa. Dan terlihat Theo yang menggunakan skill observasi miliknya. Dan dia mengobservasi Evelyn. Terlihat status milik Evelyn. Dia adalah mantan deputi komandan White Armored Dragon Cavalry. Peringkat high rank swordman. Status mengagumi kerendah hatian. Dan karakter Theo, merasakan semangat pertama untuk pertama kalinya sewaktu mengajari Theo, merindukan White Armored Dragon Cavalry. Dia pun berpikir skill ini sungguh sangat berguna. Aku pasti akan memanfaatkan ini ke depannya. Dan kemudian terlihat seseorang yang baru saja datang ke tempat itu. Dia pun memanggil Theo. Tuan muda, saya datang dari posko inspeksi selatan. Nama saya adalah Sibyl Drea. Ada sesuatu yang harus saya diskusikan dengan Anda. Theo pun bertanya-tanya, dengan diriku. Memangnya ada apa? Dan dia pun langsung menggunakan skill observasi. Terlihat di sana statusnya yang memiliki kerinduan besar kepada Theo. Dan ingin berlatih dengan Theo. Dia sangat terkejut melihat status itu. Dengan wajah seseram itu, dia merindukan latihan denganku. Apa maksudnya itu? Dan tiba-tiba muncul quest tutorial terakhir. Itu adalah quest keempat. Musnahkan titel keturunan Dungu Ragnar. Progresnya masih mencapai 28%. Sibyl pun tiba-tiba berkata, aku ingin mengikutimu Tuan Muda Theo. Jujur saja, aku juga selalu mengabaikanmu. Aku percaya bahwa julukan si Dungu Klan Ragnar itu pantas disematkan kepadamu. Terlihat Theo yang sangat marah mendengarnya. Tapi sekarang aku tahu bahwa kau datang pagi-pagi, dan berlatih lebih keras dari orang lain. Hasil usahamu itu adalah pertumbuhan gilamu itu, yang telah kusaksikan secara langsung. Kau adalah idolaku Tuan Muda Theo. Begitu aku ingin menyerah setelah dipanggil si bodoh dari kantor inspeksi selatan. Kau muncul. Mohon berikan kesempatan kepadaku untuk melawanmu. Theo berpikir biasanya aku akan meragukan niatnya itu. Terlihat status miliknya. Sangat menghormati Theo. Dan ingin bertanding melawan Theo. Tapi sepertinya dia sangat tulus. Aku tidak menduga hal ini. Setelah mengalahkan Randon. Dan rumor soal diriku menerima perhatian dari Tuan Julius menyebar. Kukira orang-orang yang merasa inferior akan menyerbuku untuk mengujiku.
Aku tidak menyangka akan ada orang yang ingin mengikutiku. Berarti setidaknya masih ada orang yang memiliki kegigihan klan Ragnar. Baiklah, lagi pula, aku juga butuh orang di sisiku, agar aku bisa menjadi pemimpin klan Ragnar, dan misi ini adalah tutorial terakhir, julukan yang tidak pernah bisa kuhindari. Dengan kesempatan baru yang ada, aku bisa menyingkirkannya secara penuh di kehidupanku ini. Dia pun bertanya kepada Evelyn apakah kami bisa bertanding, dan dia menjawab tentu saja. Silahkan tunjukkan kemampuanmu, Theo. Berkata, aku adalah Theo Ragnar, swordsman pemula dari Istana Rose, yang menunggu upacara awakening. Masterku adalah Evelyn, dan sipil berkata saya adalah Sibyl Drea, swordsman pemula dari kantor inspeksi selatan. Aku mewarisi teknik berpedang dari klan Kurai, dan aku selalu menggunakan pedang tipis dan ringan. Mari bertanding dengan sehat. Terlihat Sibyl yang langsung berlari ke arahnya. Dia akan melancarkan serangan ke arah Theo. Namun Theo dapat menangkis semua serangannya. Sibyl berpikir kalau Theo cukup cepat. Meski aku dijuluki si bodoh dari kantor inspeksi selatan, aku masih percaya diri pada kecepatanku. Sudah kuduga, kemampuan tuan muda Theo itu sangat luar biasa. Dia terus-menerus melancarkan serangannya. Namun Theo berpikir apakah ini yang mereka panggil sebagai orang bodoh. Kalau diriku yang dulu melawannya sekarang, maka aku pasti tidak akan kuat menahan serangannya. Tapi tentu saja, bagiku yang sekarang, dia adalah lawan yang sangat mudah. Theo langsung melancarkan serangannya, yang membuat musuhnya pun langsung terlempar. Dia terlihat sangat kesakitan, namun dia terlihat tertawa tipis. Tuan muda Theo memang hebat. Aku kalah. Terima kasih. Aku belajar banyak darimu. Theo pun menjawab pertarungan kita sangat seru. Dia pun melihat ke arah pedangnya dan menyadari, aku bisa menggunakan observasi kepada diriku sendiri. Dia pun melihat status miliknya sendiri dan berhasil. Terlihat di sana status dan talent yang belum diperlihatkan. Status kemampuannya juga terlihat. Sistem memunculkan, Anda telah melihat stat, dan stat akan ditampilkan dengan angka mulai dari sekarang. Dia berpikir skill yang kupunya diletakkan di kategori talent, yang artinya jika aku terus melakukan misi ini, apa aku bisa mendapatkan 4 skill tambahan? Aku bisa mengecek nilai statku. Sepertinya start magic powerku tinggi berkat kehidupanku yang sebelumnya, serta Dragon Heart. Tapi kenapa keberuntunganku minus 49? Apa aku dikutuk? Apa kesialanku di kehidupan sebelumnya juga karena stat ini? Aku perlu mencari cara untuk meningkatkan keberuntunganku. Di sana banyak sekali orang-orang yang melihat ke arahnya. Dia pun bertanya-tanya ada apa ini? Mereka semua pun berpikir meski Randon lemah, tapi dia tetap seorang swordsman peringkat menengah. Tuan muda Theo berhasil mengalahkan Randon. Dia bahkan mendapat persetujuan dari komandan. Dengan moto hukum rimba, ada 2 reaksi dari klan Ragnar. Entah mereka jadi cemburu padanya atau malah merasa kagum kepadanya. Dan orang-orang yang berkumpul di sini, sepertinya pihak yang kedua, mereka pun terlihat senang melihat Theo. Rumornya memang benar. Kalau aku jadi Sibyl, maka aku pasti tidak bisa menahan pedangnya. Aku juga ingin berlatih dengannya. Terlihat mereka semua yang sangat bersemangat, ingin berlatih dengan Theo. Perlihatkan salah satu dari mereka yang bernama Nolan. Dia mendapat julukan Tonggak Naran Viscounty. Peringkatnya masih pemula. Statusnya juga ingin bertanding melawan Theo. Dan terlihat Theo yang melihat ke arahnya. Dia pun memanggil Nolan. Dan Nolan terlihat terkejut, apakah kau tahu soal diriku? Theo pun menjawab, majulah. Mari berlatih. Dia pun langsung memberikan hormat, dan mereka akan bertanding secara sehat. Mereka berdua telah bersiap dan saling berbenturan pedang. Tingkat kemahiran berpedang milik Theo telah meningkat. Terlihat Nolan yang akan menyerangnya, dan pedang itu tepat di sisi kepala Theo. Namun Theo dapat menangkis pedang tersebut, dan membuat pedang milik Nolan terlempar. Tingkat kemahiran Changing Heart Swordsmanship telah meningkat. Nolan benar-benar sangat terkejut. Dia pun langsung menyerah. Dia menambahkan keberuntungan sebanyak 1 poin. Dia terlihat terkejut. Persetujuan menambah keberuntungan disetujui. Apakah status ini juga melihat reputasiku? Anda telah mendapatkan poin experience. Dia pun berpikir kalau begitu, aku hanya perlu terus bertarung. Dia pun terus mengalahkan semua orang yang ingin berlatih dengannya. Dan keberuntungannya mulai terus bertambah sebanyak 1 poin. Ketika dia mengalahkan orang tersebut, dia mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Dia terus-menerus meningkatkan status keberuntungannya dengan sangat cepat.
banyak orang yang telah berlatih dengannya, dan kalah satu persatu, jumlahnya pun cukup banyak. Namun akhirnya dia terlihat kelelahan setelah mengalahkan beberapa orang. Berikutnya, siapa yang mau maju? Dia pun mengecek statusnya. Aku telah bertarung selama beberapa jam, tapi presentasinya hanya naik 1%. Apa ini? Karena mereka adalah orang yang memang sejak awal ingin mendukungku, antara aku harus melawan orang yang lebih kuat, atau menunjukkan diri di hadapan orang-orang yang meremehkanku, aku perlu acara yang lebih berbeda. Terlihat mereka di belakangnya terdapat seseorang yang berkata, "Kau terlihat kelelahan. Apa kau akan baik-baik saja?" Theo menjawab, "Aku akan beristirahat saat membutuhkannya." Orang tersebut menjawab, "Baiklah kalau begitu. Aku akan meminta latihan denganmu." Ternyata dia adalah Silver Lion, Remington Narcio. Theo sangat terkejut melihatnya. Remin adalah salah satu dari Four Hound of the North. Anggota itu diantaranya adalah Hulkus Lanke, Ray Ragnar, Remington Narcio, dan Asion Ragnar dari Istana Camelia. Julukan ini diberikan kepada orang-orang terkuat dari generasi upacara Awakening di klan Ragnar. Remin berkata, "Aku adalah Remington Narcio. Aku datang lebih awal untuk melihat teknik berpedang Tuan Ragnar, sebelum upacara Awakening. Aku juga berterima kasih kepadamu karena telah memenuhi keinginanku di sini." Theo melakukan observasi kepadanya. Terlihat di sana dia yang memiliki talenta Sword Genius, Keen Senses, Extreme Hard Worker, status kaget bahwa ada kemunculan rival yang tak pernah dia duga, dan telepon berkata, "Aku putra ke-31 dari penjaga agung wilayah utara, Kyle Ragnar, dan swordman pemula yang bersiap untuk upacara Awakening." Theo berpikir, aku tidak menyangka akan menemui Sword Genius Remington yang dihormati di sini. Selain untuk memenuhi misinya, Theo berkata, "Aku merasa terhormat karena bisa bertanding melawan wakil pemimpin klan Narcio yang agung." Dia berpikir, "Aku juga ingin melawannya dengan seluruh kekuatanku." Remin menjawab, "Aku menantikan pertarungan kita. Apa diriku yang sekarang bisa mengalahkan Remington?" Terlihat mereka yang saling beradu pedang. Leo terlihat sangat bersemangat. Salah satu dari Four Hound of the North. Dia berniat ingin menyelesaikan misi tutorial untuk melepaskan diri dari julukan si Dungu di klan Ragnar. Terjadi ledakan yang cukup besar. Terlihat pedangnya yang hancur. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Semua orang pun terkejut dengan melihat pertarungan mereka. Sepertinya Theo telah kalah, karena pedangnya pun yang telah hancur. Semua orang pun berkata, "Tuan muda, Theo telah kalah." Tak bisa kupercaya. Hasilnya tentu sudah jelas. Tidak peduli sejauh apa Tuan muda Theo berkembang, mustahil baginya mengalahkan Four Hound of the North. Mereka yang terkuat generasi ini, Sibyl berkata, "Tapi semangat. Perjuangan yang telah ditunjukkan oleh Tuan muda, itu tidak mungkin." Namun tiba-tiba Remin mengaku kalah. Mereka pun terkejut. Remin menjawab, "Terima kasih atas pertarungan ini. Pedang yang kau gunakan itu memang sudah terkikis. Belum lagi, kau sudah kewalahan. Aku kalah dalam pertarungan ini." Theo menjawab, "Dalam medan tempur, tidak akan ada yang mau mengakui hal itu. Aku sudah kalah di saat pedangku rusak." Dan mereka pun saling bersalaman. Remin berkata, "Aku harap kita bisa bertarung dengan layak." Di kesempatan berikutnya, Theo pun berharap demikian. Dan terlihat Nolan dan juga Sipil yang sangat terkejut. Kekuatannya diakui oleh salah satu dari Four Hound of the North. Sibyl menjawab, "Benarkan kataku, Tuan muda Theo memang berbeda." Dan terlihat misinya yang meningkat menjadi 35%. Evelyn pun hanya tersenyum tipis melihatnya. Theo berpikir kalau Remin kuat. Dengan mendapatkan talenta dan manual rahasia melalui quest, aku bisa jauh lebih kuat dari diriku di kehidupan sebelumnya. Tapi aku merasakan sewaktu pedang kami bertabrakan, aku masih tertinggal jauh. Sayang sekali pertarungan ini berakhir. Tapi aku tetap menang banyak. Bukan hanya keberuntunganku saja yang bertambah sebesar 10. Tapi reputasiku juga bertambah pesat. Sayangnya progres misiku tidak bertambah banyak, tapi aku selalu bisa menemukan cara lain. Hal apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan pengakuan? Remin berkata, "Tuan muda Theo, sungguh, aku tidak datang kemari hanya untuk bertarung denganmu. Aku ingin mengundangmu ke Scarlet Dragon Society." Dia pun sangat terkejut mendengar hal itu. Sibyl yang mendengarnya juga ikut terkejut. Itu adalah grup sosial kelas atas yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terpilih. Apa Remington sendiri yang datang mengundangnya? Theo berpikir tak kusangka akan diundang oleh Scarlet Dragon Society. Dia pun berkata, "Apa boleh orang sepertiku berpartisipasi ke dalam grup terkenal MU itu?"
Remin menjawab omong kosong. Kau sudah jauh dari memenuhi syarat untuk bergabung. Lagi pula grup ini tidak seserius itu. Hanya sebuah social group bagi para rekan-rekan merayakan upacara awakening yang akan datang. Terlihat sipil dan juga yang lainnya berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak diundang? Theo juga berpikir aku tidak tahu apa tujuan Remington mengundangku. Tapi Scarlet Dragon Society diadakan di sekitaran Asyon. Dipenuhi orang-orang yang memandang rendah diriku. Tempat yang sempurna bagiku untuk melanjutkan misiku. Dan kesempatan ini memungkinkanku untuk mengintai Asyon dan Istana Camelia. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Dia pun langsung menerima surat tersebut. Kalau begitu aku akan datang. Progress questnya pun meningkat 1%. Semua orang pun memujinya. Tuan Muda Theo bahkan bergabung dengan Scarlet Dragon Society. Remington pun berkata keputusan yang bagus. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Pertemuan berikutnya, 2 minggu dari sekarang, dan terlihat Evelyn yang hanya melihatnya. Dan beberapa saat kemudian di Istana Rose, di sana terdapat ibu dari Theo yang menghampirinya. Anakku tercinta. Theo menjawab, oh ibu, aku baru saja mau memberitahumu soal kabar. Belum selesai mengatakannya ibunya pun berkata aku dengar kamu diundang ke Scarlet Dragon Society ya. Itu termasuk Asyon, putra dari si licik Amil, dan anak muda bertalenta cemerlang seperti Remington. Mereka bahkan mendapatkan perhatian dari para dewan. Semuanya, mulai dari caramu berpakaian, sampai bagaimana cara membawa dirimu sendiri, semuanya akan diperhatikan. Aku tahu kamu tidak akan melupakan etika kamu. Tapi pakaian dan sikapmu itu dua hal yang sangat berbeda. Untungnya, ini sesuatu yang bisa aku bantu. Jangan lupa ya, ibumu ini dulunya seorang aktris. Aku senang bisa membantumu, putraku tersayang. Theo pun berpikir aku adalah anak haram dari selir biasa. Ibu, dia selalu merasa bersalah karena telah memberikan label itu kepadaku. Walaupun itu sama sekali bukan kesalahannya. Di klan Ragnar yang dingin, aku yakin sulit baginya memiliki anak yang tak bertalenta. Ibunya berkata, putra kesayanganku, ibumu ini percaya padamu. Kau pasti bisa. Dia pun langsung memeluk Theo dengan sangat erat. Dan Theo berkata tidak perlu khawatir lagi ibu. Dia berkata dalam hati aku akan menghancurkan Scarlet Dragon Society. Dan 2 minggu pun telah berlalu. Malam perjamuan Scarlet Dragon Society diperlihatkan di sebuah tempat. Theo yang telah ditunggu oleh Remington. Dan dia pun keluar dari rumahnya. Dia pun terlihat seperti seorang bangsawan sungguhan. Remington berkata, apa benar itu kau Tuan Muda Theo? Kau terlihat seperti orang baru. Menjawab, apakah kau mengejekku? Remin menjawab, aku memujimu dengan tulus kok. Silakan masuk. Theo berpikir tapi dia tidak salah sih. Tidak hanya bertambah tinggi saja. Ototku juga sekarang lebih besar. Ini adalah hasil dari latihan keras 2 minggu penuh. Selama 2 minggu itu, Remington datang menemuiku setiap hari. Sekarang kami sudah lumayan dekat. Belum lagi para pengikut yang kudapati. Evelyn berkata aku tadinya cuma mau mengajari Tuan Muda Theo sebentar saja. Kenapa jadi merepotkan seperti ini? Di sana banyak murid-murid lain yang ingin bergabung dan berlatih bersama banyak. Evelyn pun terlihat repot, karena harus mengajari murid-murid lain. Theo berpikir sungguh 2 minggu yang melelahkan. Remington berkata aku dengar ini perjamuan formal pertamamu. Tidak perlu gugup seperti itu. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Tapi hanya saja, temanku Asyon, dia terkadang bandel sekali. Tapi sebenarnya Asyonlah yang memberikanku undangannya. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Jadi aku harap kau tidak akan terlalu kasar padanya. Dia bahkan telah menyiapkan perjamuan ini untukmu. Baru menyadari hal itu, ternyata bukan Remington yang mengundangku, tapi Asyon. Rencana ini berjalan terlalu mulus. Aku sudah tidak sabar. Aku akan menghardiknya mati-matian. Dan mereka pun menuju ke tempat tersebut. Kemudian diperlihatkan Asyon. Dia berkata keturunan Dungu Ragnar. Aku tak sabar. Memiliki mainan baru. Dia benar-benar terlihat percaya diri. Dan kemudian terlihat dia yang telah sampai di tempat tersebut. Dia pun turun dari kereta kuda tersebut dan melihat istana itu. Ini adalah Istana Camelia. Dia berpikir yang menghasut Rendon untuk mengganggu perkembanganku. Dan yang akhirnya menghabisi diriku, ibuku, dan seluruh Istana Rose, ada di tempat ini. Remin pun langsung mengajak masuk dirinya. Mereka pun berjalan di tempat itu. Remin berkata, aku menerima kabar kalau Asyon akan keluar sendiri secara pribadi untuk menyambutmu. Seharusnya dia menunggu di pintu masuk.
Theo berpikir sudah jelas kenapa Aksyon mengundangku. Sejak keturunan Dungu Ragnar membuat ulah, mungkin dia ingin mencoba menghalangiku. Tapi aku tidak datang kemari tanpa rencana. Aku akan membuat kau tahu siapa yang hendak kau injak-injak ini, Aksyon. Dan dia pun melihat sebuah cahaya di ruangan atas. Dia menyadari itu adalah cahaya biru quest. Apa ada quest di dalam istana Camelia? Dan terlihat di atas Theo terdapat sebuah benda yang akan menghantamnya. Remin pun berteriak ke arahnya, agar Theo dapat menghindar. Namun sepertinya itu terlambat, benda itu terlihat sangat besar dan muncul asap dari tempat itu. Ternyata itu hanyalah tepung. Dia pun baik-baik saja. Theo berpikir jika ini terjadi di kehidupanku yang dulu, aku pasti tidak bisa menghindarinya. Kukira ini juga ulah Remington, tapi sepertinya tidak begitu. Dia melihat statusnya dan Remington terlihat kebingungan atas situasi yang tak terduga. Dia menyambutku dengan tepung. Orang yang akan melakukan hal seperti ini adalah Aksyon. Terlihat dari atas sana orang-orang mengejeknya. Aksyon berkata ini hanya sapaan antar teman. Itu sikap sopan santun dasar. Benar kan? Remington pun terlihat kesal. Sapaan apanya? Namun Aksyon berkata apa kau marah? Anggap saja ini sapaan biasa. Theo melihat status miliknya. Dia mempunyai talenta madness, psikopat, overwhelming swordsmanship talent. Statusnya senang karena telah menemukan mainan baru. Telepon hanya tersenyum tipis, dan berkata terima kasih, yang membuat Aksyon sangat kesal mendengarnya. Theo berkata benar, dengan betapa hangatnya sambutanmu padaku, tentu saja aku harus berterima kasih. Aku menantikan pesta hari ini. Aksyon benar-benar sangat marah kepadanya, dan berkata kau jadi tambah menyenangkan sejak terakhir aku melihatmu. Kemudian diperlihatkan di pesta tersebut. Banyak orang-orang yang telah datang dan berkumpul di tempat itu. Orang-orang membicarakan tentang Aksyon. Apa yang sebenarnya dia pikirkan, meskipun dia berasal dari garis keturunan langsung, mengundang keturunan Dungu itu ke Scarlet Dragon Society. Dia itu kelihatan biasa-biasa saja. Kau tidak lihat tadi, Aksyon memperlakukannya seperti mainan. Remington pun berkata Tuan Muda Theo, sekali lagi aku meminta maaf. Biasanya mereka tidak seperti ini. Dan dia pun menjawab tidak apa-apa. Sejujurnya aku lebih berterima kasih. Theo berpikir bicaralah sesuka kalian. Dan kalian harus menjelek-jelekanku sebanyak mungkin, agar aku bisa menghancurkan kalian. Nantinya, ngomong-ngomong, sepertinya lokasi cahaya biru yang kulihat dari luar ada di sini. Aku yakin itu sebuah misi, tapi aku tidak punya cara untuk mendekatinya secara natural. Dan terlihat Aksyon yang datang dan berkata, bagaimana? Apakah kau menikmati pestanya? Theo berpikir tenanglah, lakukan sesuai rencana. Theo berkata tentu saja, terima kasih sudah mengundangku. Aksyon menjawab benar, maaf tentang yang tadi, aku sedikit berlebihan. Apa kau akan menerima permintaan maafku? Dan Remington pun berteriak ke arah Aksyon, dan Theo berkata kenapa meminta maaf? Aku hanya mengingat sapaan, yang membuat mereka semua terkejut, dan Aksyon pun langsung tertawa. Lihatlah Theo. Kau menyenangkan. Aku tidak tahu ternyata kau orang seperti ini. Kau berubah banyak dengan kau yang dulu. Aku jadi tambah menyukaimu. Mereka semua pun terlihat menunjukkan wajah mengejek ke arah Theo. Lihatlah itu. Dia hanya tersenyum dan bertingkah seperti Buddha Aksyon. Anak haram tanpa akar, tidak bisa melawan balik. Darah bangsawan Troyfan, meskipun sama-sama keluarga Ragnar, level mereka berbeda. Kau tidak bisa membandingkan Ivan, klan swordsmanship bangsawan dari timur, dengan wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Tapi kenapa Remington tampak gugup di depannya? Kalau kau cari tahu, sebenarnya Remington juga anak haram, dan terlihat Remington yang mendengar percakapan mereka. Dia benar-benar terlihat marah. Dia pun hanya bisa terdiam. Leo berpikir tadinya aku ingin memperhatikan lebih lama lagi, tapi ternyata tidak bisa. Theo pun berkata Aksyon, aku harus menyapa teman baruku juga kan? Dan Remington pun bertanya-tanya, dia mau apa? Dan terlihat dia yang mengambil sebuah botol bir, dan menuangkannya kepada salah satu orang. Tapi ternyata dia langsung memukulkannya ke orang tersebut. Orang itu adalah orang yang menghina Remington sebelumnya. Semua orang benar-benar sangat terkejut melihat hal itu. Theo benar-benar tidak peduli. Dan orang tersebut pun berkata, beraninya kau melakukan ini kepadaku. Namun dia langsung ditendang oleh Theo. Dan Theo berkata aku kan hanya menyapamu. Ucapanmu menyakitkan. Dan terlihat orang-orang pun yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa Theo benar-benar keturunan Dungu?
dan terlihat juga tutorial quest yang telah mencapai 43%. Remington pun berkata Tuan Muda Theo bukan tipe orang yang akan melakukan itu. Tunggu dulu. Apa itu karena aku? Theo pun berkata dengan itu. Sepertinya aku sudah memberimu salam selamat datang, jadi sekarang aku juga harus mengucapkan selamat tinggalkan. Dia langsung akan mematahkan lengan dari pria tersebut, dan orang itu pun benar-benar sangat ketakutan dan meminta maaf. Tolong jangan lakukan itu kepadaku. Dan lengannya pun langsung hancur. Semua orang benar-benar terkejut melihatnya. Begitu juga dengan Asion yang hanya bisa terdiam. Questnya kini mencapai 59%, dan terus bertambah. Terlihat orang itu pun yang telah pingsan. Theo berkata apakah ada yang ingin menyapaku lagi. Terlihat para prajurit yang datang ke tempat itu dan akan langsung menyerangnya bersama-sama. Dia ditodong tempat pedang sekaligus. Dosa akibat melukai Tuan Muda harus dibayar dengan kematian. Theo berpikir, ya beginilah seharusnya. Theo pun bertanya, siapa dia? Dan orang yang pingsan itu adalah Tuan Muda ketiga dari klan Hanafi. Theo berpikir dalam hati, inilah alasan aku datang ke Scarlet Dragon Society yang penuh dengan musuh. Dan dia berkata, oh jadi salah satu dari 6 klan Snow yang mendukung Ragnar. Theo berpikir mereka akan diam saja. Ketika keturunan Dungu yang selalu mereka remehkan mendadak bertingkah, Theo berkata kepada mereka semua, terus kenapa? Apa anjing dari salah satu klan Bannerman Ragnar berani menuntut kematianku? Apa kau bisa bertanggung jawab atas ucapanmu itu? Mentoleransi sikap yang merendahkan. Semua prajurit itu pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari Theo, dan Theo terlihat benar-benar sangat membuat mereka ketakutan.